Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Santika, nomor induk mahasiswa 02 kelas manajemen A2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Bidang manajemen yang akan saya dalami yaitu manajemen keuangan. Terdapat 10 jurnal yang saya ambil. Ke-1, relevansi nilai informasi akuntansi dan manfaatnya bagi investor. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi serta akibatnya terhadap kinerja organisasi. Ketiga, pengaruh struktur kepemilikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di Indonesia. Keempat, manajemen laba pada perusahaan yang melanggar perjanjian utang. Kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan properti dan real estate di Indonesia. Keenam, pengaruh faktor good corporate governance, free cash flow, dan leverage terhadap manajemen laba. Ketujuh, analisis pengaruh perubahan arus kas dan laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan berkapitalisasi besar. Kedelapan, intelektual kapital dan ukuran fundamental kinerja keuangan perusahaan. Kesembilan, pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Kesepuluh, pendeteksian kecurangan atau fraud laporan keuangan oleh auditor eksternal. Dari 10 kutipan tersebut, kutipan yang saya ambil cuma 5, yaitu diantaranya yang pertama, relevansi nilai informasi akuntansi dan manfaatnya bagi investor. Menurut kutipan dari jurnal, yaitu oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa analisis informasi akuntansi dapat bermanfaat bagi investor untuk memprediksi risiko investasi saham suatu perusahaan seperti diungkapkan oleh Conce et al. 2005, Brimble dan Hodgson 2007, Chihau dan Su 2007, dan Hartono 2008. Sedangkan kutipan dari buku, laporan untuk pemegang saham terutama mencakup laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan posisi keuangan. Kategori ketiga dari laporan ekstern berkaitan dengan peraturan pemerintah. Dan dapat disimpulkan dari penulisan penggunaan kalimat tersebut dikatakan tidak langsung namun memiliki arti yang sama. Yang kedua, manajemen laba pada perusahaan yang melanggar perjanjian hutang. Kutipan dari jurnalnya, organisasi umumnya menetapkan standar perilaku untuk para manajer dan karyawannya. Asosiasi profesional juga menetapkan standar etika. Sebagai contoh, Institute of Management Accountants atau IMA telah membuat standar etika untuk akuntansi manajemen. Pada tahun 2005, IMA mengeluarkan revisi pernyataan yang menguraikan tentang standar perilaku etis bagi akuntansi manajemen. Revisi pernyataan itu disebut Statement of Ethical Professional Practice atau pernyataan praktik profesional yang beretika, yang didesain agar sesuai dengan yang dinyatakan dalam Sarbanes-Oxley Act 2002 dan itu memenuhi kebutuhan global dari para anggota internasional IMA. Revisi pernyataan ini didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, objektivitas, dan tanggung jawab. Pernyataan praktik profesional yang beretika, penyajian pemecahan masalah, konflik etika yang direkomendasikan. Untuk mengilustrasikan aplikasi pernyataan tersebut,
Misalkan bonus untuk manajer meningkat seiring dengan peningkatan laba. Manajer tersebut memiliki insentif untuk berusaha meningkatkan laba, termasuk pendekatan yang tidak etis. Kutipan dari bukunya, teori keagenan memandang perusahaan sebagai nexus of contracts, yaitu organisasi yang terikat kontrak dengan beberapa pihak seperti kontrak yang memegang saham supplier, karyawan termasuk manajer dan pihak-pihak lain yang berkaitan. Itu disebutkan oleh Scott 2007. Perusahaan juga memiliki ikatan kontrak dengan kreditur. Juga perusahaan tersebut melibatkan utang sebagai salah satu pendanaannya. Sebagai besar, perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan karena dapat meningkatkan kinerja manajer akibat kekhawatiran kehilangan pekerjaan, dan jika kinerjanya meningkat, pemegang saham bersedia membayar harga saham perusahaan lebih mahal. Menurut James dan McClellan 1976 dalam Utama 2000, dapat disimpulkan bahwa penulis menggunakan kalimat tidak langsung namun memiliki arti yang sama. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan properti dan real estate di Indonesia. Kutipan dari jurnal yang saya ambil yaitu pada tahun 1986 Mears mencoba mengembangkan pecking order theory yang sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Donaldson pada tahun 1961 atau Mears 1984. Dalam pemaparannya, Mears menyatakan tidak ada struktur modal yang optimal, yang ada hanya sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal saja. Manajemen perusahaan lebih menyukai pendanaan yang berasal dari internal daripada dana yang berasal dari eksternal. Dana internal berasal dari modal sendiri atau laba ditahan. Sementara dana eksternal merupakan dana yang berbentuk utang dan penerbitan saham baru. Dalam penjelasan pecking order, dalam kutipan dari bukunya, rantai nilai internal atau internal value chain adalah rangkaian aktivitas yang dibutuhkan untuk mendesain, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, serta mengirimkan produk dan jasa kepada pelanggan. Jadi, penekanan pada nilai bagi pelanggan memaksa para manajer untuk memutuskan aktivitas-aktivitas dalam rantai nilai yang penting bagi pelanggan. Sistem akuntansi manajemen harus menelusuri informasi tentang berbagai aktivitas yang tersebar dalam rantai nilai internal. Sebagai contoh, bayangkanlah begini. Pengiriman suatu produk atau jasa yang tepat waktu adalah bagian dari total produk yang kemudian bernilai lebih pelanggan. Nilai bagi pelanggan dapat ditinggalkan dan meningkatkan kecepatan pengiriman dan respon. Federal Express memanfaatkan bagian rantai nilai internal itu dan berhasil mengembangkan suatu pelayanan yang tidak ditawarkan oleh US Postal Service. Saat ini banyak pelanggan yang meyakini bahwa pengiriman yang tertunda adalah pengiriman yang tidak ditepati. Hal ini tampaknya menunjukkan sistem akuntansi manajemen yang baik seharusnya mengembangkan dan mengukur. Kesimpulannya, penulis tersebut menggunakan kalimat tidak langsung namun memiliki arti yang sama. Keempat, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi serta akibatnya terhadap kinerja organisasi. Kutipan dari jurnal, perilaku tidak etis. Organisasi atau perusahaan sebagai badan hukum dipandang sebagai individu berkenan dengan
status tersebut organisasi dituntut berperilaku etis terhadap pekerja, konsumen, atau masyarakat pada umumnya. Hal demikian dibuktikan dengan adanya berbagai tanggung jawab yang harus dipenuhi. Menurut Brooks dan Dunn 2007, Arnold 2007. Sedangkan kutipan dari buku yang saya rujuknya, perilaku etis, yaitu perilaku yang melibatkan pemilihan tindakan-tindakan yang benar, sesuai dan adil. Tingkah laku kita mungkin benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai, dan keputusan yang kita buat dapat adil atau berat sebelah. Meskipun orang sering berbeda pandangan terhadap arti istilah etika, tampaknya terdapat suatu prinsip umum yang mendasari semua sistem etika. Prinsip ini diekspresikan oleh keyakinan bahwa setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk kebaikan anggota lainnya. Keinginan untuk berkorban demi kebaikan kelompoknya merupakan inti dari tindakan yang etis. Dari kutipan di atas maupun kutipan dari jurnal ataupun dari buku, dapat disimpulkan bahwa penulis menggunakan kalimat tidak langsung namun memiliki arti yang sama. Jadi dari kutipan jurnal dan kutipan dari buku tersebut termasuk kutipan tidak langsung. Kelima atau yang terakhir, pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Kutipan dari buku yang saya rujuk, yaitu dalam audit yang diarahkan untuk atestasi laporan keuangan, dapat dikaitkan bahwa secara teoritis auditor akan mengabaikan sistem pengendalian intern dan tetap mencari bahan bukti yang memadai untuk memberikan opini profesional atas laporan keuangan. Pendekatan ini tidak praktis karena biaya untuk mencari bahan bukti substantif yang mencukupi untuk mengabaikan sistem pengendalian intern tidak diperbolehkan. Sedangkan kutipan dari jurnalnya, jasa audit merupakan alat monitoring terhadap kemungkinan timbulnya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer, serta antara pemegang saham dan jumlah kepemilikan yang berbeda. Jasa audit dapat mengurangi asimetri informasi antara manajer dan stakeholder perusahaan dengan memperbolehkan pihak luar untuk memeriksa validitas laporan keuangan. Menurut Janesen dan McLean pada tahun 1976, dapat disimpulkan dari kedua kutipan tersebut, termasuk kutipan tidak langsung, karena menggunakan kalimat tidak langsung namun memiliki arti yang sama. Nah, ini buku rujukan pertama yang banyak dirujuk dari 5 kutipan di atas. Yang pertama, saya menggunakan buku akuntansi manajerial. Kedua, saya menggunakan sistem informasi akuntansi. Thank you for your attention.